Sistem pemerintahan cukup beragam dan bermacam-macam. Demokrasi dan kerajaan paling sering kita temukan. Tirani dan otoriter sudah sepakat untuk disingkirkan, namun sistemnya masih sering digunakan. Hutan memang tak punya pemerintahan, tapi punya sistem yang dijalankan. Yang kuat memiliki kekuasaan, yang lemah menjadi santapan. Banyak pemerintahan yang menerapkan sistem demikian. Kehidupan menjadi seperti di hutan, ada 4 binatang yang mewakili setiap golongan. Mari dengarkan, mari pikirkan, mari renungkan. Hutan tak pernah melakukan pemilihan kepresidenan, tapi singa dinobatkan sebagai pimpinan. Singa merupakan lambang kekuasaan dibandingkan keadilan. Singa diibaratkan simbol kekuatan dibandingkan kebijaksanaan. Singa menduduki jabatan bukan untuk mesejahterakan. Singa hanya memikirkan perutnya yang kelaparan. Binatang lainnya dijadikan santapan, teman sendiri juga dijadikan lalapan. Pemimpin demikian masih sering kita temukan. Menjabat karena kekuatan dan kekuasaan masih sering dilakukan. Rakyat akhirnya dijadikan peliharaan, dijadikan alat untuk mengumpulkan uang. Walaupun tak dilakukan persis demikian, mereka punya langkah sistematis untuk diterapkan. Urusan sering dirumitkan, perpajakan semakin disulitkan, sering ditemukan biaya siluman, banyak pula urusan-urusan yang harus melibatkan uang. Mengurus kehilangan kambing yang diternakan, maka bersiaplah menjual sapi yang sudah dibesarkan. Urusan pun menjadi tak karu-karuan, karena amplop yang dikeluarkan kebanyakan. Jika singa menjadi pimpinan, maka anjing yang menjadi tangan kanan. Anjing tak tahu mana maling, mana undangan. Mereka yang memberikan anjing makanan, maka itulah yang anjing jadikan teman. Tak anjing pedulikan ia kawan ataupun lawan. Yang anjing tahu, ia punya yang anjing inginkan. Menteri dijadikan tangan kanan di sebuah pemerintahan. Menteri yang berwatakan anjing pasti tak membawa perubahan. Sudah tak mampu membawa kebaikan, ia malah menghadirkan penderitaan. Jelatan diberikan kepada yang punya kekuasaan. Tekanan diberikan kepada mereka yang tak sepemikiran. Pemecatan dilakukan jika mereka tak mau ikut-ikutan. Ikoi-ikoyan tak pernah kita temukan, dan kemakmuran hanya sebuah hiasan. Serigala ikut-ikutan menghiasi bangku pemerintahan. Untuk memangsa secara terang-terangan, tentunya ia tak punya keberanian. Ia tak punya kekuatan dan kepuasan seperti singa sang pimpinan. Namun ia punya kelicikan yang tak pernah kita pikirkan. Jika mau memangsa ayam, ia pakai bulu ayam untuk menyerupakan. Jika mau menerkam domba, ia gunakan bulu domba untuk menyamarkan. Begitu melihat kesempatan, ia langsung menerkam secara diam dan pelan. Serigala diibaratkan sebagai penegak keadilan. Namun keadilan yang ditegakkan punya biaya yang harus disetorkan. Hukum dengan gampang dibolak-balikan, tergantung bagaimana pesanan. Tak peduli jika keputusan menyengsarakan sebagian. Siapa yang memberikan bayaran, mereka yang diprioritaskan. Dunia memang punya banyak pengadilan, tapi sangat sulit mendapatkan keadilan. Jika singa menjadi pimpinan, anjing menjabat di kementerian, dan serigala menghiasi peradilan, maka yang menjadi rakyat adalah domba yang bergerombolan. Domba tak punya banyak pilihan, tak punya pula alternatif yang diberikan, hanya bisa mengembekan. Digiring secara bergerombolan tanpa tahu kemana tujuan. Mau tak mau harus ikutan, jika tak mau sendirian. Domba tak mampu menentukan masa depan, karena tak pernah diberikan kesempatan. Ia ditindaskan oleh pemangku jabatan. Serigala yang mencarikan, singa yang memakan, anjing menunggu tulang. Nasibnya sebatas makanan para pimpinan. Jika sudah demikian, masyarakat yang menjadi korban. Untuk melawan ia tak punya kekuatan. Mau tak mau harus ikut-ikutan. Kalau tak mau, mati kelaparan. Pemerintahan hutan menjadi lingkaran setan. Tak bisa satu pihak yang disalahkan. Semuanya terbawa arus permainan. Sebuah perjalanan panjang untuk menuju perubahan. Secara perlahan kita terapkan, mudah-mudahan membawa kebaikan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bisa dijadikan pelajaran.